Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mars Partai Persatuan Pembangunan. Siap membangun Indonesia merdeka. Mari kita siap menyongsong Indonesia ke depan. Mari kita siap membangun dengan iman dan takwa. Islam agamaku, kaulah kiblatku, P3 pilihanku. Dengan hati yang bersih kita siap jalani bersama P3. Mari kita perangi kemiskinan dan kebodohan dengan giat bekerja untuk menyongsong masa depan. Marilah kita bersatu bersama P3. P3 siap membangun Indonesia merdeka. Mari kita siap menyongsong Indonesia ke depan. Mari kita siap membangun dengan iman dan takwa. Islam agamaku, kaulah kiblatku, P3 pilihanku. Dengan hati yang bersih kita siap jalani bersama P3. Mari kita perangi kemiskinan kebodohan dengan giat bekerja untuk menyongsong masa depan. P3 tetaplah jaya. P3 tetaplah jaya. P3 tetaplah jaya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Sulawesi Selatan beserta Forkompimda, Bapak Ibu yang saat ini mengikuti acara secara virtual di Hotel Claro Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan maupun di masing-masing zona di Indonesia. Hadirin undangan yang berbahagia.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara peresmian pembukaan Muktamar 9 Partai Persatuan Pembangunan tahun 2020 yang kali ini mengambil tema merawat persatuan dengan pembangunan. Segera kita mulai. Mengawali acara, pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Imran ayat 110 dan surat Asy-Syaff ayat 4 oleh Bapak Baharudin SPDI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص كأنهم بنيان مرصوص كأنهم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan selamat datang Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Nurdin Abdullah. Kami ulangi, selanjutnya sambutan selamat datang Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Nurdin Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, kami cintai, kami banggakan, yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, semoga Bapak Presiden senantiasa selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Profesor Mahfud MD. Yang kami hormati, tentu kami banggakan dan kami cintai, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Suharso Manoarfa. Juga yang kami hormati, Bapak Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Arsul Sani. Dan juga beserta seluruh anggota DPR Republik Indonesia yang sempat hadir, yang kami hormati. Seluruh anggota Forkopimda yang saya hormati, para alim ulama, seluruh kader partai, hadirin dan tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang berkenan hadir secara virtual pada Muktamar P3 ke-9 di Kota Makassar pada malam hari ini. Mewakili masyarakat Sulawesi Selatan, izinkan kami menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas dukungan Bapak Presiden sehingga berbagai pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan dapat terus berlanjut hingga saat ini. Di antaranya adalah, alhamdulillah, Bandara Bontokuni Tanah Toraja saat ini sudah dapat digunakan dan insya Allah akan kembali kejayaan pariwisata Tanah Toraja. Yang kedua, tentu pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin sementara on proses, insya Allah bulan Oktober akan segera difungsikan. Yang ketiga, juga Stadion Matuanging, Pak, yang menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Insya Allah tahun ini
akan kita mulai pembangunannya. Dan beberapa program-program strategis nasional bendungan dalam rangka mendukung Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Bapak Presiden yang saya hormati, atas nama pemerintah dan masyarakat Sulawesi Selatan tentu mengucapkan selamat atas terselenggaranya muktamar Partai Persatuan Pembangunan yang ke-9 di Kota Makassar ini. Mudah-mudahan seluruh peserta bisa menikmati Kota Makassar selama pertemuan ini. Dan saya yakin dan percaya pertemuan ini bukan hanya penting, namun juga sakral. Karena masa depan Partai Persatuan Pembangunan akan ditentukan dari buah pemikiran pada muktamar malam ini. Tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu contoh tantangan yang kita hadapi di tahun 2020. Dalam penanganan masalah ini, pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan, alhamdulillah kita melakukan berbagai strategi penanganan. Ya, saya kira karena kita bergotong royong semua, alhamdulillah pengendalian COVID di Sulawesi Selatan bisa kita kendalikan. Namun efek dari berbagai aktivitas politik akhir-akhir ini terjadi kecenderungan kasus meningkat. Tapi insya Allah Bapak Presiden kita akan menyelesaikan secara bersama-sama. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, berbagai progres dan kemajuan tentunya dapat lahir karena adanya sinergi yang dapat terbangun dengan baik. Maka dari itu kami mengucapkan terima kasih kepada segenap kader Partai Persatuan Pembangunan di DPRD yang selama ini telah mengawal dan mendukung berbagai program untuk mewujudkan Indonesia maju. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih secara khusus kepada sosok yang kami banggakan, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, sekaligus sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Suharto Monoarfa, atas perhatian yang terus diberikan untuk pembangunan yang sangat progresif di Sulawesi Selatan. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa di tahun 2021 kita akan berfokus pada percepatan recovery ekonomi melalui optimalisasi berbagai potensi di sektor unggulan. Maka dari itu Sulawesi Selatan terus berusaha untuk meningkatkan progres pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan tentunya dengan tidak mengesampingkan pemulihan kesehatan. Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, tentunya kami berharap agar Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai pendukung pemerintah dapat terus bersinergi dan memberi dukungan pada setiap progres pembangunan di Sulawesi Selatan dan Indonesia secara luas. Bapak Presiden yang kami hormati, kami berharap melalui muktamar ini P3 dapat menghasilkan berbagai rumusan dan gagasan brilian yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, agar dapat mengantarkan bangsa dan negara yang kita cintai ke arah yang lebih baik. Bapak Presiden yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami atas nama seluruh masyarakat Sulawesi Selatan menyampaikan selamat melaksanakan muktamar ke-9. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melimpahkan rahmat, karunia dan ridhonya kepada kita semua dalam membangun Indonesia menjadi bangsa dan negara yang besar, demokratis, berkeadilan, dan bermartabat dalam kebinekaan. Demikian, terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sambutan pelaksana tugas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Suharso Monoarfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsalahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala din kulihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul mutahmirin, para alim ulama dan para kiai yang mulia, yang sama-sama kita banggakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang saya hormati Menko Polhukam Profesor Mahfud, yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan yang telah membantu perhelatan ini sebagai tuan rumah bersama 9 kota lainnya. Yang saya hormati Majelis A'la, Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar. Yang saya hormati Mahkamah Partai, dan yang saya banggakan seluruh pengurus DPP, DPW, dan DPC, dan para anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan di seluruh tingkatan, dan yang kami banggakan seluruh muktamirin pada muktamar ke-9 Partai Persatuan Pembangunan. Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan, dengan rendah hati saya berdiri di sini dalam pembukaan muktamar ke-9 Partai Persatuan Pembangunan yang dihelat di Kota Makassar dan 9 kota lainnya di seluruh Indonesia, di Medan, di Padang, di Palembang, di Banten, di Bogor, di Semarang, di Surabaya, di Samarinda. Ini membuktikan bahwa Partai Persatuan Pembangunan tetap mengikuti kemajuan teknologi, dan kita hari ini, Bapak Presiden, Partai Persatuan Pembangunan menggunakan sebuah aplikasi baru, aplikasi LUPI, yang untuk pertama kali digunakan di Indonesia. Marilah kita syukuri sepenuh hati rahmat taufik dan ma'unah yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa besar bernama Indonesia yang kita cintai, dan kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, mari kita haturkan salawat dan salam kita. Inilah Nabi besar yang ketika wafat mengucap, "Ummati, ummati, ummati." Sabda ini bermakna sangat dalam, mengajak setiap pemimpin memikirkan umatnya, memandu semua pemersatu dan pembangun untuk senantiasa peduli, memihak, dan membela segenap umat. Di logo muktamar ke-9 ini, Bapak Presiden, terbentang tulisan
merawat persatuan dengan pembangunan. Inilah tema Muktamar ke-9 Partai Persatuan Pembangunan, dan ini pula akan menjadi tema perjuangan P3 menuju pemilihan umum tahun 2024. Bapak Presiden yang kami muliakan, tahun 2020 adalah tahun penuh tantangan, cobaan, dan ujian. Sejak Maret lalu, seluruh dunia dihantam pandemi COVID-19. Pandemi mengancam kelangsungan hidup siapapun tanpa terkecuali. Diikuti tantangan serius terhadap kelangsungan kehidupan kita dalam berbagai bidang, termasuk ancaman resesi. Dan keadaan ini, sebagaimana diperhitungkan oleh para ahli, akan tetap menjadi perhatian pada beberapa waktu ke depan. Pandemi dan ancaman resesi adalah kombinasi yang mengancam dan menantang kita dengan serius. Tantangan ini juga dialamatkan pula terhadap diksi, persatuan, dan pembangunan kita. Artinya, di tengah pandemi dan ancaman resesi yang mengganggu berbagai bidang secara serius dan berlapis, kita ditantang untuk tetap mampu memelihara persatuan. Di tengah keadaan normal saja, merawat persatuan di dalam bangsa yang super majemuk seperti kita ini, Indonesia, tidak mudah dan sangat tidak sederhana. Insya Allah, kita akan menang. Indonesia akan berjaya dan sukses mengendalikan pandemi serta mencegah ancaman resesi, sehingga mengantarkan bangsa semakin bersatu dan berpacu membangun. Tanda-tanda untuk itu nampak pada langkah-langkah sigap yang antara lain telah pemerintah demonstrasikan, yaitu antara lain melakukan realokasi dan refocusing terhadap anggaran dan kegiatan pembangunan. Bapak Presiden menegaskan keselamatan rakyat mesti diutamakan, namun pada saat yang sama jangan sampai mereka kelaparan dan kehilangan pekerjaan. Berbagai kegiatan pembangunan boleh saja tertahan, tetapi prioritas keselamatan dan daya beli rakyat tak boleh terpinggirkan. Bapak Presiden dan Muktamirin yang saya muliakan, Partai Persatuan Pembangunan terpanggil untuk menawarkan jalan keluar. Jalan keluar ini kami rumuskan secara sederhana tetapi penuh makna, yakni merawat persatuan dengan pembangunan. Tak ada pilihan lain bagi kita selain sesigap mungkin, sesiap mungkin, sesegera mungkin, separipurna mungkin memulihkan kembali pembangunan di berbagai bidang, dan dengan membangun kita rawat persatuan. Pembangunan adalah ikhtiar memenuhi hak-hak rakyat untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Pembangunan adalah jalan kita menuju tanah air yang kita impikan, baldatun thayyibatun warabun ghafur, kemahripah loh Cinawi. Pembangunan adalah jalan menggapai kesejahteraan dalam keadilan dan berkeadilan dalam berkemakmuran. Pembangunan adalah jembatan menuju Indonesia yang adil dan makmur. Dalam keadaan itulah persatuan terawat, terjaga, tumbuh kembang, semerbak memekar. Tanpa pembangunan, persatuan tak mudah dirawat. Inisiatif pemulihan pembangunan harus diambil. P3 memilih menjadi bagian penting dari inisiatif ini. Kami akan berbaris, Bapak Presiden, untuk ikut serta dalam pemulihan ini. Kami sadar dan berempati sepenuhnya bahwa keadaan saat ini tidaklah mudah. Kami sadar dan berempati sepenuhnya bahwa yang diperlukan oleh rakyat adalah jalan keluar untuk berbagai kesulitan yang sedang mereka hadapi. Yang akan dilakukan Partai Persatuan Pembangunan bukanlah mematut-patut diri di depan cermin untuk menampilkan wajah partai yang lebih menarik secara elektoral. Tidak. Yang dilakukan P3 adalah sadar dan berempati sepenuhnya untuk terlibat menemukan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang dihadapi umat dan rakyat saat ini. P3 siap sepenuhnya menyingsingkan lengan baju
untuk secara proaktif terlibat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan pemulihan ekonomi keluarga sehari-hari. P3 mengajak semua elemen bangsa mengatasi keadaan dengan 3 target sekaligus: iman, aman, dan imun. Kami percaya bahwa hanya dengan memperbaiki keadaan, yakni dengan membangun kembali berbagai hal yang terganggu oleh game changer pandemi COVID-19, kita akan bisa merawat persatuan. Sekali lagi, P3 menegaskan sikap untuk ambil bagian dalam inisiatif penting ini. Secara hakiki, umat Islam memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa optimis bahwa di dalam kesulitan ada kemudahan. Dan ketika kita telah selesai melaksanakan suatu pekerjaan, tidaklah kemudian kita berpuas diri, melainkan ada tantangan lain yang mesti diselesaikan. Para kader, simpatisan, dan segenap keluarga besar P3 yang saya cintai dan banggakan, mari kita haturkan rasa terima kasih kita yang sedalam-dalamnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang nanti berkenan memberikan sambutan dan membuka muktamar ini. Kami bahagia Bapak Presiden telah menjadi bagian dari momentum peneguhan sikap kami dalam muktamar ke-9 ini. Dan kami akan meneguhkan sikap untuk menjadi bagian penting dari kegiatan membangun untuk merawat persatuan. Kepada seluruh kader, simpatisan, dan keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan yang saya banggakan, muktamar ke-9 adalah kick-off kita untuk persiapan dini memenangkan pemilihan umum 2024 dan memenangkan Indonesia. Mari kita luruskan niat, mari kita capai tujuan-tujuan mulia dengan cara-cara yang mulia. Semoga Allah memberkahi segenap langkah dan ikhtiar kita di jalan kebaikan dan kebajikan. Hasil tak pernah berkhianat terhadap ikhtiar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fisabilil haq. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Persatuan Pembangunan adalah partai Islam tertua di Indonesia dan memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan di tanah air. Berikut akan kita saksikan bersama penayangan video kilas balik Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan adalah partai Islam tertua di Indonesia dan memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan di Indonesia. Didirikan pada tanggal 5 Januari 1973, P3 merupakan fusi dari 4 partai Islam, yaitu Partai Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Muslimin Indonesia atau PARMUSI, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, dan terakhir Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Adapun 5 tokoh deklarator P3 yang mendeklarasikan P3 perwakilan fusi, diantaranya Dr. Kiai Haji Idam Khalid, Ketua Umum PBNU, Haji Muhammad Syafaat Mintareca SH, Ketua Umum PARMUSI, Haji Anwar Cokroaminoto, Ketua Umum PSII, Haji Rusli Halil, Ketua Umum PERTI, serta Kiai Haji Maskur, tokoh NU. Sebagai partai yang berasaskan Islam dengan lambang Ka'bah, P3 tetap berkomitmen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Ketua Umum DPP P3 pertama yaitu Haji Muhammad Syafaat Mintareja SH dengan masa jabatan yang berlangsung sejak tanggal 5 Januari 1973 hingga tahun 1978. Ketua Umum P3 kedua adalah Haji Jailani Naro SH yang menjabat selama 2 periode dari tahun 1978 hingga tahun 1989. Ketua Umum ketiga adalah Haji Ismail Hasan Metareum SH yang terpilih dalam Muktamar kedua tahun 1989 dan kembali terpilih dalam Muktamar ketiga tahun 1994. Sedangkan Ketua Umum P3 keempat adalah Dr. Haji Hamzah Has yang terpilih pada Muktamar keempat tahun 1998 dan juga terpilih kembali pada Muktamar kelima tahun 2003. Ketua Umum P3 kelima adalah Dr. Haji Surya Dharma Ali yang terpilih dalam Muktamar ke-6 tahun 2007 dan Muktamar ke-7 tahun 2011. Ketua Umum P3 ke-6 adalah Insinyur Haji Muhammad Roma Hurmuzi yang terpilih pada Muktamar ke-8 dan memimpin hingga tahun 2019. Kepemimpinan P3 selanjutnya dilanjutkan oleh pelaksana tugas Ketua Umum Insinyur Haji Soeharto Monoarfa melalui hasil Mukernas ketiga di Bogor, Jawa Barat. Tercatat sejak pemilu 1977 hingga pemilu 2019, P3 telah mengikuti 10 kali pemilu dengan hasil yang fluktuatif. Sebagai partai yang memiliki sejarah paling panjang, P3 akan terus memperjuangkan kepentingan umat Islam serta nilai-nilai keislaman agar dapat terintegrasi dalam legislasi dan masuk dalam kebijakan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, P3 memantapkan pilihannya bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Haji Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin. Bersama pemerintahan Haji Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin, P3 akan terus merawat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengawal pembangunan dari berbagai bidang menuju Indonesia maju. Demikian penayangan video kilas balik Partai Persatuan Pembangunan. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia yang diakhiri dengan pernyataan peresmian pembukaan Muktamar 9 Partai Persatuan Pembangunan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, yang mulia para alim ulama, para habaib, para kiai yang hadir, yang saya hormati Menko Polhukam, Bapak Profesor Mahmud MD, yang saya hormati Ketua Umum P3 Partai Persatuan Pembangunan, beserta seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat P3, yang saya hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar, dan Mahkamah Partai, yang saya hormati Ketua DPW, Ketua DPC, dan seluruh kader keluarga besar P3 di seluruh tanah air, hadirin dan undangan yang
berbahagia. Dalam 6 tahun terakhir ini, pemerintah terus fokus membangun infrastruktur penghubung antar daerah. Bukan hanya jalan tol atau jalur kereta api, jalur penerbangan, dan tol laut, tetapi juga konektivitas digital yang dipercepat, jangkauannya di seluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur konektivitas ini bukan hanya dimaksudkan untuk integrasi ekonomi nasional, mengintegrasikan ekonomi nasional, bukan hanya untuk mempermudah dan mempermurah arus logistik, bukan hanya untuk meningkatkan ekonomi digital dan e-commerce, tetapi juga kita maksudkan untuk meningkatkan konektivitas budaya, konektivitas gagasan, dan semangat sebagai sebuah bangsa besar. Dan juga dimaksudkan untuk semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kita Indonesia. Ketua Umum, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan konektivitas luring dan daring yang semakin efektif, kita bisa meningkatkan komunikasi antar umat yang tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air, untuk menyebarkan Islam wasatiyah, menebarkan kesejukan dan kedamaian, menumbuhkan toleransi dalam perbedaan dan kebinekaan, dan memperkokoh persatuan dalam keberagaman. Dan melalui konektivitas fisik dan digital, kita bisa berbagi pengalaman dalam membangun daerah, dalam membangun desa. Ada 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi, 75.000 desa yang tersebar di seluruh tanah air. Kita bisa berbagi inspirasi untuk mengembangkan inovasi. Dan kita bisa mengakselerasi kualitas sumber daya manusia kita di seluruh pelosok Nusantara. Untuk menghadapi dunia yang sekarang ini penuh dengan perubahan, persaingan, hiperkompetisi, antar negara, antar perusahaan, antar individu yang semakin betul-betul harus kita ikuti hari per hari. Pemanfaatan infrastruktur untuk hal-hal yang positif tersebut harus kita aktifkan agar ruang ini tidak diisi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita harus aktif mengisi pemberitaan di media sosial dengan keteduhan, dengan kesejukan, dan kita juga harus mengklarifikasi berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, dan menutup banyaknya ujaran-ujaran kebencian untuk saling kita menghormati dan menghargai sesama anak bangsa sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Lembaga pendidikan umum maupun pesantren yang tersebar di seluruh tanah air, data yang saya miliki ada 28.000 pondok pesantren. Kita harus saling berbagi, saling bekerja sama untuk memperkokoh fondasi Pancasila di kalangan siswa dan santri, untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterampilan, agar para siswa dan santri kita memiliki karakter keindonesiaan yang kuat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai partai Islam tertua dan partai pemersatu umat yang terpercaya, yang dipercaya umat, Partai Persatuan Pembangunan sudah pasti sangat berpengalaman dalam ikut membangun bangsa besar ini. Partai Persatuan Pembangunan juga bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi organisasi-organisasi lain dalam memperkokoh persatuan dan kerukunan kita, dan dalam mempercepat pembangunan nasional Indonesia.
Saya meyakini Muktamar ke-9 ini akan menjadi arena untuk memperkokoh persatuan partai, untuk memperkokoh persatuan nasional, dan memperbesar kontribusi partai dalam pembangunan nasional kita, serta menjadi pijakan bagi kebangkitan P3 untuk memenangkan hati umat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Muktamar ke-9 Partai Persatuan Pembangunan P3 saya buka hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Wakil Menteri Agama, Bapak Zainud Tauhid Saadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah, wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dengan keagungan asma-Mu yang terbaik dan kedudukan Nabi-Mu yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembuka segala yang tertutup, penutup segala yang terdahulu, pembela kebenaran dengan yang hak dan penuntun ke arah jalan yang lurus. Anugerahilah keberkahan pada Muktamar 9 P3 sebagai hajatan mulia rumah besar umat Islam Indonesia. Ya Allah, Engkau telah berfirman dalam kitab suci-Mu agar kami selalu memelihara dan menjaga amanah. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Anugerahilah kami kekuatan menjalankan amanah, menunaikan wasiat ulama untuk menjaga, merawat, dan membesarkan P3, menunaikan tugas mulia, mengawal nilai-nilai agama, dan memakmurkan bangsa berdasarkan Pancasila. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, Engkau telah berjanji dalam kitab suci-Mu akan menjawab doa setiap orang yang datang memohon pertolongan kepadamu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kami bermohon kepadamu ya Allah dengan sepenuh permohonan. Tolonglah kami ya Allah, selamatkan kami. Angkat kembali derajat kami, tinggikan kembali marwah dan harga diri kami, bangkitkan kembali semangat dan gairah perjuangan kami, agar kami kembali tegak dan berdiri untuk menunaikan tugas suci, menjaga NKRI, dan menegakkan kalimat ilahi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan kuasa-Mu, setiap masa Engkau pergilirkan di antara umat manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, agar kami dapat memetik pelajaran darinya. Ya Allah, beri kesempatan kami untuk kembali berjaya membangun P3, membangun Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha menyatukan, jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan, permusuhan,
dan perpecahan. Anugerahilah bangsa kami kemampuan merawat persaudaraan, mengelola kebinekaan, mengamalkan Pancasila sebagai dasar kenegaraan dan kebangsaan. Ya Allah, Tuhan yang maha memutihkan segala noda hitam kehidupan, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pemimpin bangsa kami agar mampu mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, aman, dan damai. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami memperhadapkan semua kealpaan dan ketidakberdayaan kami. Ampunilah kehilafan kami, rindangkan taman berteduh kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri. Dari Istana Kepresidenan Bogor, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum